Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kita masih lanjutkan tadi pertanyaan yang sempat menggantung soal melaksanakan sholat tasbih. Iya. Katanya kita dianjurkan untuk melakukan sholat tasbih minimal sekali seumur hidup. Apa benar itu, Kiai? Dan mungkin apa sholat tasbih itu? Mungkin bagi yang kurang familiar begitu ya. Saya kalau kata-kata minimal tahu sekali dalam seumur hidup tuh kurang setuju ya. Jadi kok kebaikan tuh ya masa iya sih minimal sekali dalam seumur hidup. Kalau sekali dalam setahun atau sekali dalam setengah semester misalnya, oke lah. Tapi intinya begini, sholat tasbih itu dipertentangkan oleh para ulama. Itu terkait dengan keabsahan hadisnya. Apakah hadis ini sahih, apa hadis ini dhaif? Orang yang mengatakan hadisnya dhaif, maka dia ada yang terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang dia tinggalkan sama sekali, tetapi mayoritas ahlus sunnah wal jamaah itu menyatakan bahwa hadis dhaif itu boleh dipakai untuk fadailul a'mal. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang mengandung keutamaan, tidak berkaitan langsung dengan akidah, tidak halal dan haram, sekedar keutamaan. Kayak kita kan, sholat di luar sholat 5 waktu, itu kan sholat keutamaan saja. Maka ulama kemudian mengatakan, sholat tasbih ini ada ulama yang menyatakan hadisnya hadis sahih. Itu bisa dilihatlah dalam literatur fikih. Nah, sholat ini istimewanya apa? Dari kata-katanya tasbih itu pasti mengandung banyak kata-kata subhanallah. Maka sholat tasbih itu sederhana sebetulnya. Dia dilakukan kapan saja, siang dan malam, pagi dan sore kecuali habis asar ya. Kapan saja boleh dilakukan. Rokaatnya jumlahnya 4. Teknis pelaksanaannya yang berbeda. Kalau dilakukan pagi hari itu boleh 4 langsung. Kayak sholat isya, ya, dengan 1 salam, ini boleh dilakukan. Sementara kalau dilakukannya malam hari, maka istimewanya itu harus dibagi 2-2. Karena sholat malam itu kata Rasulullah, sholat apapun, tarawih itu kalau langsung 4 rakaat, itu tidak sesuai sunnah. Karena Nabi bilang katakan sholatul lail, sholat malam itu masna-masna, harus selalu 2-2-2. Maka dilakukan dengan 2 rakaat. Tata caranya apa? Yang pertama niat tentu. Saya mau niat sholat tasbih. Niatnya setelah tasbih itu mensucikan Allah, menyadarkan saya, membersihkan hati. Tata caranya membaca tasbih 15 kali setelah membaca Al-Fatihah dan surah kayak sholat biasa itu. Berarti sebelum ruku itu kalau baca misalnya ya surah tertentu habis dia baca subhanallah apa saja ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang menambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini dibaca 15. Nanti dia ruku tuh. Nah, ketika ruku kan dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, terserah dia mau 3, mau 5, mau 7. Nah, setelah itu dia baca yang sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hanya saja 10 kali. Nah, nanti i'tidal gitu. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu dan seterusnya, dia baca lagi tasbih tadi 10 kali. Nanti sujud juga begitu. Iftiras duduk di antara 2 sujud, ya, Rabbil firli wali terus kita baca apapun ketika iftiras itu, maka setelah itu kita baca tasbih lagi. Nanti sujud begitu, bangun dari sujud ya baca Fatihah lagi, baca surah lagi, tasbih lagi 15. Nanti ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, iftirasnya 10, sujud lagi 10, kemudian tahiyat dan salam. Oke, nah itu berarti kalau dilakukan pada saat pagi sampai maghrib itu bisa dilakukan dia tidak 4 boleh kali. Kalau setelah sholat asar. Nah itu dia yang saya ingin juga jadi tanyakan. hati-hatinya kerjakanlah sholat tasbih itu di pagi hari sampai, karena nanti ada di tengah hari itu ada waktu juga yang tidak boleh sholat istiwa. Ketika matahari itu pas di atas kepala, itu juga nggak boleh. Maka orang mau tasbih itu, kalau di Indonesia itu yang paling aman, kalau subuhnya sekarang jam 4 sekian menit, ya mulai jam 7 sampai jam 10 misalnya. Nanti kalau mau siang setelah duhur sampai asar. Kalau nanti misalnya mau malam, bisa di antara maghrib dan isya, itu juga waktu yang sangat afdol untuk memperbanyak zikir dan sholat. Kalau tidak, ya tentu setelah sholat isya, tentu yang paling afdolnya lagi itu menjelang waktu subuh atau yang biasa kita sedang melakukan sahur. Oke, nah tadi Kiai sempat menyinggung soal waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat
Oh sunnah iya, begitu iya, ya Kiai sholat ya. sunnah, Jadi iya. sebetulnya ada. Ada. Saya pikir sholat sunnah itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi ada waktu-waktu yang sebetulnya tidak boleh melakukan sholat sunnah ya Kiai ya. Itu ada kapan yang saja? karena waktunya, ada yang karena memang ketentuannya. Yang pertama habis sholat subuh, itu nggak ada sholat sunnah. Jadi kalau ada orang habis subuh itu sholat sunnah, itu bukan soleh, tapi nggak ngerti. Karena tidak ada sholat rawatib ba'da as-subahi. Kemudian juga tidak ada sholat rawatib setelah asar. Ya, itu adalah di antara dua waktu yang memang tidak boleh kita melakukan sholat. Tambahannya adalah waktu istiwa itu, matahari di tengah-tengah itu, sebelum menjelang duhur. Kalau duhur itu kan mataharinya sudah agak tergelincir. Pas di tengah-tengah itu kita tidak boleh melakukan sholat. Ya, kemudian setelah itu adalah setelah asar, ketika matahari terbit. Ya, itu yang kita katakan kalau nanti ya mau sholat duha ya, itu nunggu matahari itu lebih tinggi lagi. Jadi kalau masih baru awal begitu saja hilangnya waktu subuh, itu tidak boleh kita melakukan aktivitas apapun. Kemudian indal isfiror, itu menjelang maghrib. Kalau nanti mataharinya terlihat sudah mulai menguning banget, ya mungkin 5 menit sebelum maghrib, itu kita tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan melakukan sholat apapun. Nah, nanti yang ada khilaf adalah yang dikatakan sholat zawatul asbab, sholat yang karena sebab. Apa sholat yang karena sebab? Misalnya sholat jenazah. Dia sholat karena ada jenazah. Atau sholat rakaat tawaf. Ya, buat orang yang pernah tawaf di Ka'bah, itu kan setelah tawaf 1 paket 7 putaran, itu kan kita disuruh sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat zawatul asbab. Saya sholat tuh karena sebab melakukan satu pekerjaan atau karena ada jenazah. Al-Imam Asy-Syafi'i dan beberapa ulama dalam pendapat yang masyhur mengatakan boleh. Jadi kalau sholat jenazah setelah asar, boleh. Sholat jenazah setelah subuh, boleh. Dan itu diamalkan oleh banyak ulama. Kalau kita mau lihat buktinya di Masjidil Haram, coba lihat. Ya, habis asar, itu kalau ada jenazah, itu imam tetap mengatakan as-sholatu alal mayyit. Ya kan? Di Masjidil Haram di Madinah juga begitu. Karena itu namanya sholat zawatul asbab. Boleh dilakukan walaupun pada waktu yang dilarang untuk sholat. Subhanallah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah ya Kiai. Baiklah, tapi kita harus akhiri dulu Kiai untuk sesi hari ini. Usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini tentunya bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.